Rabu pagi, seorang pria tak bernyawa diselamatkan dari are di bendungan Engelde di Bern. Almarhum merupakan WNI yang mengalami kecelakaan di kawasan Are pada 26 Mei 2022. Pada hari Rabu 8 Juni 2022 sesaat sebelum pukul 6:50 waktu setempat, polisi wilayah Bern dilaporkan bahwa seorang pria tak bernyawa ditemukan di bendungan Engelde di Bern, Swiss. Spesialis atau tim khusus dari polisi maritim dari polisi kantonal Bern dapat menemukan jenazah di cekungan bendung dan kemudian menyelamatkannya dan dipastikan kondisinya sudah meninggal dunia. Dan dari pemeriksaan forensik yang dilakukan diketahui bahwa jenazah merupakan WNI yang hilang di Are sejak Kamis 26 Mei 2022 dan pria itu berusia 22 tahun pergi berenang di sungai dan mengalami keadaan darurat tenggelam akibat insiden kecelakaan yang ada di Sungai Are, Swiss. Sejak pria itu hilang, tindakan pencarian intensif telah dilakukan. Banyak layanan darurat atau tim khusus mencari orang hilang dari darat dan air, antara lain menggunakan drone, perahu, penyelam, dan kepolisian digunakan. Dan saat ini yang dapat Anda saksikan di layar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Haddad, sudah bersama dengan adik dari Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman, yang juga merupakan juru bicara keluarga Ridwan Kamil di Swiss saat ini di Bern, Swiss, untuk memberikan perkembangan terkini. Yang saya bacakan tadi, sesaat tadi adalah rilis resmi dari kepolisian Swiss. Memang tidak disebutkan identitas, namun mengarah ciri-cirinya kepada Emril Khan Mumtaz yang hilang sejak tanggal itu. Saat ini kita menantikan perkembangan terbaru karena memang sejak awal Emril Khan Mumtaz atau Eril hilang di Sungai Are, segala informasi perkembangan terkini pencarian dipusatkan melalui KBRI Bern. Upaya pencarian sudah dilakukan antara lain menggunakan drone yang terbang rendah, juga mengerahkan perahu, penyelam, juga anjing pelacak. Namun ada sejumlah kendala memang yang disampaikan oleh KBRI Bern yang dihadapi, antara lain adalah air yang kondisinya keruh serta cuaca tidak menentu, sempat terjadi hujan dan badai juga di sekitar Sungai Are Bern. Pencarian bahkan sudah berlangsung kurang lebih 30 km mulai dari Sungai Are tepatnya di titik saat Emril Khan Mumtaz berenang awal dan hilang hingga ke Danau Wollen dengan berbagai metode pencarian yang dilakukan oleh tim SAR Swiss. Dan saat ini ayahanda dari Emril Khan Mumtaz, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun sudah menuju ke Swiss untuk langsung mengecek bagaimana perkembangan terkini dari pencarian putra sulungnya Emril Khan Mumtaz. Sebelumnya pihak keluarga sudah menyatakan bahwa Eril wafat setelah hilang di Sungai Are, Bern, Swiss. Namun pihak keluarga menegaskan bahwa pencarian akan terus dilakukan semaksimal mungkin hingga Eril ditemukan, dan ada informasi terkini yang kita harapkan tentu saja segera ditemukan. Di sebelah kiri layar kaca Anda adalah kondisi terkini di Bandung, Jawa Barat, di rumah dinas Gubernur Jawa Barat, tepatnya di Gedung Pakuan Jawa Barat, yang juga kita lihat sudah bersiap untuk menunggu konferensi pers yang akan disampaikan oleh pihak KBRI Bern dan keluarga. Sementara di kanan layar Anda adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Haddad, bersama dengan LP Nazmuzaman yang merupakan adik kandung dari Ridwan Kamil yang selama pencarian ini bertindak sebagai juru bicara keluarga.
Sebelumnya, ayahanda Eril, Ridwan Kamil, turut dalam pencarian kurang lebih 1 pekan. Namun karena memang harus berdinas kembali sebagai gubernur, awal pekan lalu kembali berdinas. Namun setelah ada informasi terkini ini dari Bern Swiss, menuju kembali ke Swiss untuk memantau bagaimana informasi terkini perkembangan dari pencarian Eril. Di awal Breaking News Kompas TV, kami juga tadi telah membacakan adanya rilis dari polisi Swiss yang menyebutkan di Bern ditemukan orang hilang dalam kondisi meninggal dunia di Are, dan disebutkan almarhum merupakan warga negara Indonesia yang mengalami kecelakaan di kawasan Are pada 26 Mei 2022. Pada hari Rabu 8 Juni 2022, sesaat sebelum pukul 6:50 waktu setempat, polisi wilayah Bern menemukan adanya seorang pria yang meninggal dunia di bendungan Engelde di Bern, Swiss. Ada tim khusus atau polisi maritim yang di sana. Kita ikuti konferensi pers dari Bern. Rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak LP Nadruzaman, paman dari Ananda Eril yang selalu bersama saya dalam beberapa hari ini, rekan-rekan dari pemerintah daerah Jawa Barat, hadirin sekalian, mohon maaf tidak dapat disebut satu persatu, dan tentu saja rekan-rekan kami di Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang saya hormati. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan kabar bahwa kemarin Kepolisian Kanton Bern telah bertemu kami di kantor KBRI Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Bern melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss. Selanjutnya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss, pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan Kanton Bern sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Ananda Eril dari pihak kepolisian kepada keluarga. Sekitar 2 jam yang lalu, pihak pengadilan telah memberikan kewenangan bagi keluarga yang saat ini berada di Bern untuk menerima jasad Ananda Eril. KBRI Bern tentunya memastikan bahwa penghormatan terhadap hak-hak Ananda Eril sebagai Muslim terpenuhi sesuai dengan syariat Islam. Untuk selanjutnya, KBRI Bern akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eril ke tanah air. KBRI juga akan melakukan pengawalan dalam proses repatriasi hingga Ananda Eril tiba di Indonesia.
Kami mohon doa dan dukungan teman-teman media sekalian agar seluruh proses persiapan kepulangan Ananda Eril ke Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Setiba di Jakarta nanti, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi kedatangan rombongan di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya, saya akan mempersilakan Bapak Elvi Naduzaman untuk menyampaikan beberapa hal mewakili keluarga. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dubes, rekan-rekan media yang saya hormati. Selamat malam waktu Indonesia, selamat sore waktu Swiss. Juga rekan-rekan dari Kementerian Luar Negeri yang ada di Swiss maupun di Indonesia. Juga para keluarga yang menyaksikan melalui media televisi ataupun media streaming. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang menciptakan mati dan hidup, dan dengannya itu menguji kita siapakah yang paling baik dalam melakukan amal. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan Yusuf kepada Yakub, yang juga menyelamatkan Yunus dari kegelapan air ke daratan, dan juga mempertemukan Ismail dengan Ibrahim, dan juga Hawa kepada Adam. Tak lupa salawat serta salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda bahwa di antara yang syahid, salah satunya adalah orang yang tenggelam. Izinkan saya, Elvi Naduzaman, selaku paman dari almarhum Emiril Mumtaz Khan, Adinda Eril. Saya juga mewakili atas nama Bapak Ridwan Kamil atau Kang Emil dan juga keluarga besar yang ada di Indonesia maupun sebagian yang ada di Swiss. Kami ingin menyampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 6 kami telah menyerahkan urusan pencarian untuk dikoordinasikan penuh kepada pihak KBRI. Pada hari ini, alhamdulillah pihak KBRI menyampaikan informasi bahwa upaya pencarian telah bertemu kepada takdir yang diharapkan, yaitu semoga pertemuan kami dengan Eril dalam keadaan yang Allah ridhoi. Selanjutnya, selaku keluarga akan menerima almarhum Eril, untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak Eril selaku muslim. Hakul muslimi alal muslimi situn, diantaranya fa'idha mata fa'bahu, apabila dia wafat maka hendaklah dia diantarkan, disucikan, dikafani, disolatkan, dan diantarkan untuk dimakamkan sesuai syariat Islam sejauh yang memungkinkan dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya. Untuk waktu, kami belum bisa memastikan pasti kapan akan tiba di Indonesia, tapi pada dasarnya kami akan lakukan secepat-cepatnya sejauh yang memungkinkan, tergantung kondisi, situasi, sumber daya yang mendukung. Harapan kami bisa tiba di Indonesia setidak-tidaknya Sabtu atau hari Ahad. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepolisian Bern, Kepolisian Maritim Bern, Pemerintahan Kota Bern, Pemerintahan Federal Swiss, juga kepada KBRI yang tidak henti-hentinya melaksanakan fungsi perlindungan warga negara Indonesia, bahkan yang kami rasakan beyond call of duty, tidak sekadar melakukan fungsinya, jauh lebih dari itu, sehingga kami merasa tidak sendirian dan negara hadir melindungi warga negara Indonesia dimanapun. Juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang kami sulitkan namanya sebutkan satu persatu. Di antaranya ada beberapa rekan sejawat kerabat Kang Emil yang berada di Eropa turut membantu pencarian dari Jerman dan juga dari diaspora yang ada di Swiss. Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri atas arahannya sehingga kami bisa sampai ke momen ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sejauh ini agar kami bisa selanjutnya melakukan proses penyempurnaan hak Eril selaku muslim. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Elvi, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya cintai. Mohon maaf untuk kesempatan kali ini tidak ada tanya jawab karena kami akan segera berkoordinasi kembali dengan pihak rumah sakit untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan repatriasi, dan kemudian tentu saja kami tetap selalu memohonkan doa dan dukungan dari rekan-rekan sekalian, semua warga negara Indonesia untuk bisa membantu atau paling tidak mendoakan agar proses pemulangan Ananda Eril ke tanah air berjalan dengan lancar. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas segala perhatian, pertanyaan, dan concern. Mohon maaf jika dalam penanganan ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada dasarnya kami dan keluarga tentu saja ingin sekali merespon setiap concern yang ada di kawan-kawan media, namun demikian ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu tentu saja segala perhatian dan atensinya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kita akhiri acara kita pada sore hari ini. Tentu saja kalau ada hal-hal yang menurut hemat kami akan atau perlu untuk disampaikan kepada saudara-saudara pada waktunya, tentu saja akan kita sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi pernyataan pers yang disampaikan pihak KBRI Bern, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulyawan Hadad, mengonfirmasi bahwa polisi Bern, Swiss telah menemukan jenazah Emril Khan Mumtaz atau Eril pada Rabu 8 Juni 2022 sekitar pukul 6.50 waktu setempat. Kita akan menuju Bandung, Jawa Barat untuk mengikuti konferensi pers pihak keluarga. Rekan-rekan media, untuk rencana penjemputan kami selalu berkoordinasi dengan pihak KBRI dan tentunya Kemenlu. Tadi disebutkan mudah-mudahan di hari Sabtu atau hari Minggu almarhum sudah bisa di Jakarta, kemudian kita akan ke Bandung. Kemudian proses di sana kita akan lakukan penjemputan. Namun secara detail nanti kami akan informasikan kemudian karena kami akan secara terus-menerus berkomunikasi baik dengan pihak bandara maupun dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Kira-kira demikian gitu ya untuk proses penjemputannya. Lokasi pemakaman nanti itu akan ditentukan oleh keluarga, Pak. Jadi kami belum bisa menyampaikan titik lokasi pastinya dan insya Allah pada saatnya nanti kita juga sampaikan. Kalau rumah duka Pak nanti akan dibawa ke Pakuan dulu berarti? Ya, karena ini informasinya baru didapat kita ya, baru sekarang. Apakah nanti rumah duka ini akan di sini atau di rumah pribadi beliau? Nah ini nanti kita lihat kemungkinannya dan pasti juga kami akan infokan ya. Ya. Cukup? Kenapa? Oh ya. Sementara ini kita tidak sampai saat ini tidak mengagendakan demikian, tapi kita lihat, kita komunikasikan kemungkinan menjemputnya hanya ke bandara saja, tidak ke Swiss ya, tidak ke sana. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Tadi pernyataan dari Wahyu Mijaya selaku juru bicara keluarga yang juga Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat yang menyatakan pihak keluarga di Bandung, Jawa Barat terus berkoordinasi dengan pihak keluarga di Swiss untuk pemulangan jenazah Emril Khan Mumtaz atau Eril, putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Untuk waktu kedatangan masih menunggu pernyataan atau informasi terkini dari Swiss.
namun nanti akan dijemput di Bandara Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Bandung, Jawa Barat. Untuk rumah duka juga masih didiskusikan oleh pihak keluarga, apakah nantinya akan di Gedung Pakuan yang merupakan rumah dinas Gubernur Jawa Barat atau di rumah pribadi Ridwan Kamil. Ini adalah situasi terkini di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat atau rumah dinas dari Gubernur Jawa Barat sesaat setelah pernyataan resmi dari KBRI Bern dan keluarga bahwa polisi Swiss telah menemukan jenazah Eril Emeril Khan Mumtaz, putra sulung dari Ridwan Kamil. Jasad Eril ditemukan oleh polisi Swiss pada Rabu 8 Juni pukul 6.50 waktu setempat atau sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Lalu langsung dites DNA dan pada Kamis ini dikonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan adalah Eril. Lalu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss, jenazah segera diserah terimakan ke keluarga. Setelah 2 jam lalu, pihak pengadilan setempat telah mengabulkan untuk proses serah terima ini kepada keluarga yang berada di Bern, Swiss. Dan ayahanda Eril, Ridwan Kamil juga sudah menuju ke sana, sudah berada di Swiss. Dan berikutnya adalah persiapan repatriasi atau pengembalian warga negara ke negara asal. Dalam hal ini pengembalian jasad Eril sebagai warga negara Indonesia ke Indonesia yang prosesnya tadi dijaminkan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss Mulyaman Haddad akan dikawal sepenuhnya dan difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri hingga berada di Indonesia. Dan dalam proses pengembalian Eril ke Indonesia, ayahanda Eril Ridwan Kamil mengambil cuti selama 11 hari sejak pukul 9 hingga sejak tanggal 9 maksud kami 9 Juni hingga 19 Juni untuk mengurus segala proses yang diperlukan dalam hal kedukaan setelah wafatnya putra sulungnya yakni Emeril Khan Mumtaz. Saat ini di Gedung Pakuan keluarga berkumpul, begitu pula dengan kerabat dan media untuk menunggu perkembangan terkini soal pemulangan jenazah Emeril Khan Mumtaz menuju ke Bandung, Jawa Barat. Proses administrasi saat ini sedang disiapkan, persiapan repatriasi, administrasi dokumen kelengkapan kewarganegaraan sedang diurus oleh pihak KBRI di Bern, Swiss, Kementerian Luar Negeri, untuk segera disiapkan, diserah terimakan ke pihak keluarga. Tadi LP Nazmuzaman yang merupakan paman dari Eril menyatakan bahwa pihak keluarga saat ini berfokus untuk pemulangan Eril, untuk mengurus segala sesuatunya agar Eril bisa segera dibawa ke Indonesia. Diharapkan pihak keluarga Sabtu atau Minggu Eril bisa tiba di tanah air untuk diberikan haknya, yakni diurus hingga pemakamannya oleh pihak keluarga di tanah kelahirannya. Berikutnya kita akan pantau situasi terkini langsung di Bern, Swiss. Ada Krisna Dianta dan juga ada Niputu Trisnanda dari Bandung, Jawa Barat. Saya ke Krisna di Bern, Swiss. Tadi kita mendengar bersama pernyataan dari KBRI Bern bahwa sudah ditemukan Eril. Berikutnya saat ini bagaimana perkembangan untuk repatriasi ke tanah air, Krisna? Kebetulan tadi saya langsung ketemu adiknya Pak Ridwan di depan gedung ini KBRI Bern. Dia hanya bisa bilang kita masih urus, tapi kalau ini memang sepanjang pengalaman saya ini adalah apa yang disebut unerwartet Tod, yaitu meninggal karena tidak diharapkan atau semacam kecelakaan dan sebagainya, namun sudah dicari dan sudah sejak seminggu, jadi laporan polisi sudah ada, itu akan lebih cepat dari yang meninggal kecelakaan yang tidak diketahui sebelumnya. Saya bisa pastikan paling lambat itu seminggu sudah bisa diurus.
Oke. Kalau saat ini posisinya ayahanda Eril, Ridwan Kamil, apa sudah berada di Swiss, Krisna? Saya kurang tahu, saya menunggu lama sekali di Hotel Savoy Bern, tidak kelihatan. Yang kelihatan hanyalah saudara-saudaranya dan ada beberapa orang Indonesia di hotel di pusat kota Bern. Jadi yang saat ini berada di sana masih diwakilkan sepenuhnya ke paman dari Eril ya, atau LP Nazmuzaman yang tadi mendampingi konferensi pers, betul ya Krisna? Ya betul, saya baru ketemu beberapa menit yang lalu adiknya Pak Ridwan di sini. Hanya bilang sebentar ikut berduka dan kapan dipulangkan, dia menjawab kita masih mengurusnya seperti dalam konferensi pers tadi. Ya, tapi kurang lebih prosesnya bisa paling lambat 1 minggu begitu ya, tapi diharapkan bisa lebih Ya. cepat. Iya, karena ini sudah diketahui sejak lama, jadi kalau di sini ada orang meninggal, meskipun itu misteri memang akan diurus, tapi kalau sudah ada pemberitahuan sebelumnya itu tidak memulai dari awal. Dan sudah tahu kan ini karena tenggelam, bukan karena yang lain atau dibunuh dan sebagainya. Oke, dan tadi kalau menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Hadad, bahwa 2 jam lalu pengadilan sudah mengabulkan untuk proses serah terima kepada keluarga. Apakah sudah selesai serah terima ini, dan Anda apakah tahu di mana saat ini jasad Eril sementara ditempatkan atau disemayamkan? Saya belum tahu sama sekali. Oke, jadi belum tahu di mana, tapi nanti saya konfirmasi KBRI dan pihak keluarga. jadi Yang saya tahu adalah lokasinya. Mhm. Ini adalah bendungan kedua dari TKP. Oke, boleh Anda gambarkan, Krisna, seberapa jauh memang bendungan Engelhard ini dari titik awal Eril berenang, dan seperti apa apakah sejak awal sudah menjadi titik pencarian atau baru pada saat ditemukan? Ini kira-kira 5-6 kilometer. Titik ini memang salah satu yang menjadi titik penting untuk pencarian korban. Satu adalah Zwellenmatteli, itu yang pertama kira-kira 3 kilo, itu juga bendungan. Kemudian ada bendungan lain yang namanya Engelhalde ini. Dan di sini biasanya orang yang tenggelam itu muncul atau tersangkut di pintu air. Oke, jadi Engelhard ini salah satu pintu air begitu ya, Krisna, di Iya betul. sekitar Sungai Ada Are. 4. Ada 4 pintu air di sungai air yang digunakan untuk tenaga listrik. Satu Zwellenmatteli yang pertama itu juga selalu dicari di situ. Saya lihat banyak polisi tiap hari. Kemudian Engelhalde itu juga selalu dicari di situ, dan Felsenau. Kemudian yang terakhir adalah di Danau Wollensee. Itu yang airnya tenang dan biasanya orang ketemu juga di sana pada akhirnya. Dan tadi seperti yang Anda katakan, Engelhard ini sebenarnya juga jadi titik pencarian sejak awal Eril hilang begitu ya. Terus menyisir ke berbagai titik seperti yang KBRI sampaikan sampai 30 km, betul ya, sampai ke Danau Wollen begitu ya Krisna? Ya betul, kalau mengikuti danaunya memang 30 km, tapi kalau dengan mobil itu kan bisa lurus, itu hanya 14 km. Danau ini adalah danau buatan, jadi memang airnya dibendung untuk listrik, jadi tenang di sana. Hanya memang sepertinya tersangkut di Engelhalde, jadi belum sampai ke sana sudah ketemu. Tentu ditemukannya Eril betul-betul kuasa Tuhan. Setelah lebih dari 12 hari pencarian, akhirnya ditemukan Eril di Sungai Are. Ini juga yang diharapkan keluarga. Krisna, tolong gambarkan kepada kami bagaimana tim SAR Swiss begitu berupaya mencari Eril selama hampir 2 pekan terakhir ini, dan apa saja yang sudah dilakukan upayanya, apa saja kendala yang dihadapi, Krisna? Yang dilakukan adalah satu dengan drone itu pada 1 hari atau 2 hari, kemudian perahu dengan teleskop khusus itu 1 hari 2 hari, anjing pelacak ada juga yang lewat jalan darat, tapi pada akhirnya hanya perahu, bot, dan jalan darat yang kira-kira setelah seminggu tidak selengkap yang dulu. Ini juga menyangkut biaya saya kira. Dan bendungan ini airnya adalah Sungai Are itu airnya deras, banyak akar pohon, bukan pohon hidup ya, pohon dari gunung itu kalau di dalam itu masih banyak, karena tersangkut di pohon itu bisa jadi di situ, jadi mungkin agak lama. Kemudian di bendungan itu tidak semua penyelam bisa, itu hanya orang yang tahu.
Dan di bendungan saya kira tidak bisa orang menyelam di sana. Hanya di danau dan di airnya yang tenang. Jadi itu yang menyebabkan agak lama pencarian dan ditemukan. Oke, jadi untuk menyelam pun tidak semua titik bisa dikerahkan penyelam, bisa diterbangkan drone dan sebagainya ya, Krisna. Termasuk cuaca. Bagaimana cuacanya di sana sekarang? Dan pada saat Ariel Sekarang ditemukan? mendung, saat ditemukan mendung, kemarin hujan deras, ya. Lengkapnya saya tidak tahu, tapi biasanya tersangkut di pintu air. Cuacanya 3 hari ini memang jelek, tapi sekarang sudah mulai bagus, hanya sekali hujan dan sebagainya. Oke, jadi memang 3 hari ke belakang mendung, sempat hujan juga. Saat misalnya cuaca buruk, pencarian pun dihentikan begitu ya, Krisna? Iya betul, pencarian tidak 24 jam, mereka sporadis. Hanya pada hari-hari pertama ketika kesempatan hidup masih banyak memang dilakukan secara serius, setelah itu enggak. Saya juga tidak melihat ada helikopter, ini juga saya kira menyangkut biaya. Orang Swiss juga tidak akan mau membiayai untuk pencarian yang memang biasa terjadi, tidak ada perlakuan khusus. Krisna, Anda tentu lebih memahami bagaimana proses di sana jika ada korban, jenazah, misalnya tadi dalam insiden tenggelam, prosesnya seperti apa serah terimanya kepada pemerintahan dalam hal ini KBRI, seberapa lamanya dan apa saja yang dibutuhkan memang untuk proses serah terima ini? Ini mungkin kasus pertama yang menjadi banyak perhatian, tapi dari proses awal di TKP biasanya di sana dibangun tenda khusus putih untuk ketika mengangkat jenazah orang tidak bisa melihat langsung. Ada kira-kira 15 polisi di sana termasuk dokter dan sebagainya memastikan apakah sudah meninggal atau belum. Kemudian diserahkan rumah sakit dan diteliti lagi. Selanjutnya saya kurang tahu lebih detail. Oke, tapi memang prosesnya dari tadi seperti yang disampaikan KBRI, dari ditemukannya Ariel ke proses tes DNA itu pada hari yang sama dan juga dicocokkan hasilnya langsung keluar 1 hari kemudian begitu ya? Ya betul, seperti itu. Karena ini juga sudah menjadi perhatian dan sudah diketahui bahwa ini tenggelam. Tidak serta-merta kita ketemu orang meninggal, kemudian panggil polisi, itu nanti akan lama. Oke. Kalau ini memang sudah diberikan notis, terakhir yellow notice ya untuk mencari Ariel ini, bekerja sama dengan Interpol ya Krisna. Jadi prosesnya diharapkan jauh lebih singkat dan jauh lebih segera bisa dikembalikan kepada keluarga begitu ya? Ya, kalau terlalu lama biayanya juga terlalu mahal untuk Swiss. Oke. Nah tadi Anda sempat bertemu sekilas dengan keluarga, dengan LP paman dari Ariel dan juga kerabat lainnya yang ada di hotel di Bern, Swiss. Bagaimana situasinya setelah pengumuman resmi ini dan pastinya pihak keluarga sudah diberitahu lebih awal ya karena ada proses tes DNA terlebih dahulu, ada proses pengecekan terhadap keluarga begitu ya? Ya, saya tadi ke sana, saya sempat bertanya tapi mereka tertutup dan hanya untuk satu pintu. Saya kira-kira jam 6 di hotel itu memang sudah ada sejak seminggu keluarganya. Dan ada satu sopir, tapi memang tidak sebanyak yang dulu masih ada keluarga inti, sekarang nggak ada. Kemudian tadi saya juga ketemu di depan KBRI sini. Hanya jawabannya singkat, kita masih ngurus, kita belum tahu detailnya. Oke, jadi kalau yang tinggal atau stay di Bern setelah ayahanda Ariel Ridwan Kamil pulang sementara ke Indonesia sebelum ditemukan ini, hanya pihak keluarga yang ditunjuk dan juga kerabat, begitu ya? Betul, ada 2 anak muda. Ini kemenakan atau siapa saya kurang tahu karena mereka memang tidak pernah mau ngomong, diserahkan ke KBRI atau ke konferensi pers yang online gitu. Dan satu sopir orang Horswil. Oke, nah kalau saat ini seluruh prosesnya ada di KBRI Bern, biasanya untuk pemulangan ini akan lokasi serah terimanya pun apakah sudah bisa diketahui atau belum, masih menunggu konfirmasi lagi dari KBRI untuk lokasi serah terima jenazah Ariel, Krisna? Saya sampai sekarang belum tahu, orang KBRI yang lebih tahu dan setiap saya tanya orang KBRI selalu menutup diri, defensif. Oke, karena ya memang segala sesuatunya harus dipastikan terlebih dahulu begitu ya Krisna ya.
Ya, betul. sampai proses pencarian ini selesai. Saya akan tanyakan lagi bagaimana kondisi di sana. Krisna, terima kasih atas laporan Ya. Anda. Breaking News Kompas TV masih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Kompas TV. Farhan. Hadir di sini. Sesi penjelasan dari salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan media yang mengikuti Zoom pada siang hari ini waktu Indonesia, Bapak LP Nazmuzzaman yang hadir bersama saya pagi hari ini dari Bern, yang kebetulan sudah beberapa hari berada di Kota Bern Anda masih mewakili menyaksikan keluarga. Breaking News Kompas TV. Kami Hadirin sekalian menginformasikan bahwa yang jasad berbahagia. Emeril Mumtaz atau Pertama-tama Eril tentu sudah saja ditemukan terima oleh kasih atas polisi waktu Swiss. dan Ibunda kehadiran kawan-kawan media pada siang hari ini. Seperti tadi sudah dijelaskan, briefing pada pagi hari ini terkait dari update perkembangan upaya pencarian Ananda Emeril Khan Mumtaz atau kita sebut atau kita panggil Ananda Eril. Rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini tepat 12 hari Emeril atau Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Are di Kota Bern, Switzerland. Pada menit-menit pertama setelah polisi menerima laporan darurat terkait Ananda Eril, kepolisian Swiss langsung membentuk tim SAR untuk melakukan pencarian intensif untuk memantau wilayah air melalui perahu atau boat dan juga drone, serta wilayah darat melalui penyusuran bantar sungai. Hingga hari ini upaya pencarian tersebut masih terus dilakukan secara optimal. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana teman-teman ketahui, Ananda Eril yang merupakan putra sulung Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat,
dinyatakan hilang oleh polisi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Merujuk pernyataan kepolisian, Ananda Eril mengalami situasi darurat saat berenang di Sungai Are. KBRI menerima kabar hilangnya Ananda Eril pada pukul 11.24 di hari Kamis tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi dengan polisi, KBRI mendapatkan informasi bahwa polisi menerima laporan darurat pertama mengenai Ananda Eril dari pengunjung di lokasi kejadian pada pukul 9.50 waktu setempat. Jadi sekitar 1,5 jam kemudian, KBRI baru terinformasi bahwa Eril dan keluarga berada di Bern. Sebelumnya, KBRI Bern tidak mengetahui keberadaan Eril dan keluarga di kota Bern. Segera setelah menerima kabar, KBRI langsung datang dan mendampingi keluarga yang masih berada di dekat lokasi kejadian. Selanjutnya, KBRI menghubungi emergency lines, rumah sakit yang ada di kota Bern, memeriksa titik terakhir terlihatnya Eril, hingga mendampingi keluarga menyusuri kembali Sungai Bern. Sejak hari Kamis tersebut, KBRI menjadi darah hubung komunikasi antara pihak keluarga dengan otoritas setempat, serta menyampaikan informasi kepada pemerintah lokal dan pemerintah pusat di Swiss, pemerintah federal Swiss. Oleh karena itu, dukungan dari wali kota dan pemerintah Swiss seperti yang sudah kami laporkan dalam rilis harian kami juga sangat membantu, dan tentu saja kita perlu atau saya mengatasnamakan pemerintah Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih atas support yang sangat tinggi dari otoritas lokal maupun otoritas pusat di Swiss. Hingga saat ini, KBRI juga terus memberikan pendampingan bagi pihak keluarga Ananda Eril yang saat ini masih berada di Switzerland. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, hari Jumat 3 Juni yang lalu, saya bersama Paman Eril, Pak Elvi Nazmuzzaman, yang nanti tentu saja juga akan mengupdate kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali bertemu dengan Kepala Polisi Maritim dan tim kepolisian Bern untuk memperoleh informasi perkembangan pencarian Ananda Eril. Polisi menyatakan akan terus melanjutkan pencarian. Polisi telah mengerahkan petugas khusus yang memiliki keahlian pencarian di Sungai Are dan menggunakan beragam metode dalam misi pencarian Ananda Eril sebagaimana rutin kami sampaikan melalui rilis media. Metode tersebut antara lain patroli darat, patroli air dengan perahu, penerbangan drone pengintai, penggunaan alat peneropong kondisi bawah air, serta penugasan penyelam atau divers. Hari Jumat tersebut, polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk membantu pencarian. Metode pencarian selalu disesuaikan dengan perubahan cuaca di lokasi dan kondisi air di Sungai Are. Lingkup area pencarian mulai dari titik awal Eril berenang, Ananda Eril berenang, yaitu di Icehold, hingga Wollensee, Danau Wollen, yang kurang lebih jaraknya sekitar 29 km. Dari area yang luas tersebut, polisi memeriksa all possible spots, ya, tempat-tempat kemungkinan di sepanjang Sungai Are, dan menentukan titik utama pencarian intensif. Hal yang menjadi kendala dalam proses pencarian ini utamanya adalah kondisi dinamis Sungai Are itu sendiri, seperti cuaca yang kebetulan pada hari-hari terakhir ini diwarnai dengan hujan dan storm yang ada di beberapa lokasi di Switzerland. Sebagaimana sudah saya sampaikan dalam keterangan sebelumnya, debit air pada saat kejadian mencapai sekitar 200 meter kubik per detik. Debit air ini berubah setiap hari tergantung pada intensitas pencairan glacier dari pegunungan di Bern.
yang dipengaruhi oleh hujan maupun naiknya temperatur udara di pegunungan. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di beberapa hari setelah kejadian pun volume debit air masih tinggi disertai kekeruhan yang juga cukup tinggi yang berasal dari unsur partikel salju yang mencair. Hari Jumat kemarin kami mendapat laporan bahwa debit air mencapai sekitar 150 meter per detik atau lebih kecil dibandingkan dengan debit air pada saat kejadian hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 yang lalu. Namun bagaimanapun Sungai Are ini adalah sungai yang sangat dinamis, yang kondisinya sewaktu-waktu bisa berubah tergantung keadaan alam. Jadi di sini ada gambar kebetulan yang bisa menggambarkan sedikit Bapak dan Ibu sekalian, Kota Bern, sungainya menyusuri dan Danau Wolen itu ada di sebelah kiri. Tolong kursornya diarahkan. Itu Danau Wolen, jadi sepanjang dari Kota Bern melingkar dan kemudian sampai ke Danau Wolen, pencarian terus dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini di Swiss juga mulai memasuki musim panas. Pihak kepolisian Bern optimis bahwa dengan naiknya temperatur akan terjadi penambahan debit air di Sungai Are. Musim panas juga berarti intensitas aktivitas pengunjung di sepanjang Sungai Are juga akan bertambah. Peningkatan dinamika air dan manusia di Sungai Are diharapkan akan berkontribusi dalam proses pencarian. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebelum mengakhiri penjelasan saya, penting untuk rekan-rekan ketahui bahwa pihak kepolisian Swiss saat ini masih dan terus melakukan upaya-upaya yang optimal dalam proses pencarian eril. Pemerintah Kota Bern juga memberikan perhatian khusus atas misi pencarian ini dan berkomitmen untuk memastikan upaya-upaya pencarian akan terus dilakukan. Proses pencarian akan terus dilakukan tanpa batas waktu yang dapat ditentukan, artinya misi pencarian akan berlangsung hingga eril ditemukan. Saya juga mendengar bahwa Bapak Ridwan Kamil telah kembali melanjutkan aktivitas kedinasan sebagai Kepala Daerah dan Gubernur Jawa Barat. Kiranya keikhlasan serta kekuatan beliau dapat menjadi contoh utama bagi kita, keluarga, kerabat, serta seluruh masyarakat yang peduli kepada Ananda Eril. Hadirin sekalian, demikian keterangan dari saya. Atas perhatian Ibu, Bapak, dan rekan semua, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes Mulyaman atas penjelasan mengenai update perkembangan pencarian Saudara Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Sebelum kita masuk ke penjelasan dari pihak keluarga, mohon nanti pada sesi tanya jawab dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat saja. Jadi bisa kami kelola sebelumnya. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada sesi updating dari pihak keluarga. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak LP. Atunun Pak Umara, Pak Dubes izin atas nama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir di sini bersama Pak Dubes untuk menyampaikan informasi dan update. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Elki Nazmi Zaman, mewakili pihak keluarga yang ada di Indonesia maupun pihak keluarga yang ada di sini dan juga kerabat kami yang ada di Swiss. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menyampaikan rasa simpati, dukungan, dan doa. Ini merupakan kekuatan moral bagi kami dan keluarga kami yang ada di
Indonesia di Swiss maupun kerabat kami yang ada di sini. Nah, ini merupakan sungguh dukungan moral yang sangat berharga. Kami sekeluarga bersama kerabat yang ada di Swiss di Indonesia ini sungguh terharu dengan segala perhatian dan simpati yang diberikan, sehingga mohon maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Selanjutnya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Bapak Zuhair Al-Sun, kemudian para kepala daerah baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, pejabat pemerintahan, para aparatur sipil negara, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, pimpinan parpol, masyarakat luas maupun warga Jawa Barat, warga Indonesia dan juga WNI yang ada di Swiss dan sekitarnya. Sekali lagi ini dukungan simpati dan doanya menguatkan kami keluarga baik Indonesia di sini maupun kerabat kami yang ada di Swiss. Alhamdulillah berkat doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perjalanan kami ke sini lancar, begitu menggantikan posisi Pak Ridwan Kamil untuk memantau pencarian yang dilakukan oleh otoritas setempat. Dengan pergantian ini memungkinkan Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil ini kembali bertugas melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah untuk bisa melayani 50 juta warga Jawa Barat. Kemudian yang ingin kami sampaikan adalah kami juga sangat mengapresiasi dari pihak media sebagaimana himbauan yang disampaikan oleh Dewan Pers Indonesia untuk bisa melakukan liputan pendekatan yang sifatnya humanistik dan empatik. Dan ini sangat berharga buat kami, keluarga kami Indonesia, keluarga kami yang ada di Swiss dan juga kerabat kami yang ada di Swiss untuk memberikan ruang privasi yang cukup untuk mengelola perasaan, mencerna situasi di tengah suasana yang mungkin secara keluarga kalau boleh saya katakan traumatik begitu, sehingga pertanyaan-pertanyaan kemudian juga keingintahuan itu tidak disampaikan langsung kepada pihak keluarga yang ada di Indonesia, pihak keluarga yang ada di sini, kekerabat kami yang ada di sini, tapi cukup disampaikan melalui juru bicara sehingga kami sekeluarga merasa ruang privasinya cukup. Keterangan-keterangan yang diperlukan untuk di Swiss ini sudah disampaikan oleh pihak keluarga dan kerabat kepada aparat setempat. Dan kami juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya ini kepada pihak KBRI, Pak Dubes dengan jajarannya, juga tentu dengan Kementerian Luar Negeri yang sudah sangat merespon cepat situasi ini dengan tepat, gitu. Sehingga kami sekeluarga sejak peristiwa merasa sangat terbantu. Apabila kami boleh merefresh ke belakang, jadi memang ini adalah perjalanan keluarga, bukan perjalanan dinas, sehingga dari sisi kedinasan, protokol, tidak ada protokol pemerintah provinsi yang melekat, karena untuk protokol pemerintahan melekatnya ke Pak Gubernur, bukan pada keluarga. Begitupun yang kami pahami pada saat kedatangan keluarga untuk mencari informasi beasiswa, kami tidak ingin merepotkan, mengganggu tugas utama dari KBRI. Namun demikian, peristiwa ini KBRI merespon sangat cepat, tepat, begitu, sehingga walaupun kami datang bukan sebagai pejabat, karena yang menjadi pejabat adalah Pak Ridwan Kamil, bukan keluarganya, perlindungan WNI kami sangat merasakan dilayani dengan baik. Jadi ini bukan sekedar kehadiran negara, tapi kami merasakan kehadiran sebagai keluarga